Bapak Ibu Saudara, eh, saya mau menyampaikan satu hal meskipun ada beberapa yang tidak bisa hadir ya, karena ini juga masa karnaval ini, saya sebetulnya juga diundang, tapi karena saya pendeta, jadi sangat mudah untuk memberitahu ketua RT, Kristen ketua RT-nya. Bapak minta maaf izin, saya harus menunaikan tugas pelayanan saya, ibadah raya. Oh baik Bapak, puji Tuhan, haleluya. Jadi jalan-jalan juga ramai. Tapi ya saya tetap taat, mudah-mudahan setiap Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir bisa mengikuti live streaming, yang sakit juga bisa mengulang. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan yaitu bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita percaya saudara bahwa ketika kita berkumpul Tuhan itu hadir. Ya, Bapa hadir, Putranya hadir, Roh Kudus hadir. Tapi ada tanda-tanda yang Tuhan selalu nyatakan supaya kita ini semakin teguh, semakin kokoh. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Namun saudara, kehadiran Allah itu selalu nyata. Nah, saya mau menyampaikan satu hal di mana visi 2033 karya kemuliaan Bapa yang Tuhan berikan kepada saya pribadi dan kita semua menyatakan bahwa Tuhan itu memang hadir di tempat ini. Tuhan ada. Sehingga saudara dan saya semakin mantap, semakin teguh. Memang kita kelompok yang kecil, kita kelompok yang tidak terkenal, tidak dikenal. Mungkin orang juga tidak mengetahui. Tetapi saya belajar satu hal yang luar biasa. Ketika kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, maka walaupun kita ini tidak dikenal, ya tidak terkenal, bahkan kita ini juga tidak berhubungan dengan mungkin gereja-gereja sampai di luar negeri. Tetapi message, ya, pesan yang sama itu bisa sama dengan yang ada di tempat ini. Itu yang menjadikan saya semakin bersyukur. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semakin teguh ya, bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Apa yang kita sedang kerjakan ini tepat. Amin. Visi 2033 Bapak Ibu Saudara kita dapat ketika kita masuk ke Gunung Sinai Worship. Dan saya tetap minta juga kepada Tuhan nanti ulang tahun NCC Internasional kita Relido 4 hari ya. Saya minta sesuatu karena jelas kita bergerak sudah di visi 2033 tapi ada sesuatu yang Tuhan pasti mau lakukan. Kita minta supaya kita bisa masuk ke dalam Shekinah Glory. Amin. Itu kemuliaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Dan itu bukanlah sesuatu yang dongeng Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus mengalami kemuliaan Tuhan. Dia katakan ini bukan isapan jempol. Kami menyaksikan sendiri bagaimana suara dari langit berkata inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dia melihat Musa, dia melihat Elia. Itu kemuliaan. Dan kemuliaan itu tetap diberikan sampai hari ini. Untuk supaya saudara teguh kokoh. Memang kita percaya saudara. Kita sudah percaya gak mungkin loh kita mau mengkhianati Tuhan, menghina di muka umum. Tapi kita butuh sesuatu. Butuh lebih lagi untuk membuat saudara bisa semakin teguh berjalan, ya, tidak sampai kita ini sampai tawar hati
Tawar hati itu sudah kosong. Saudara melakukan apa, ibadah semua dilakukan tanpa ada rasa. Ya, walaupun kita sering nyanyi 1000 rasa, tapi saudara tidak rasa apa-apa. Kenapa? Ya karena saudara tidak mengejar kemuliaan Tuhan. Nah Tuhan selalu ingin menunjukkannya. Nah saya minta tolong media untuk menayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan kebetulan. Saya dengan tidak sengaja membuka konferensi sinode dari GBI, ya, Gereja Bethel Indonesia. Saya mencoba untuk mau mendengar karena ada hamba Tuhan dari luar negeri yang datang diterjemahkan apa, message-nya apa. Kemudian saya menangkap tentang 2033 ini disampaikan dunia, saudara. Nah di sini saya kaget. Padahal kita ini kan tidak tahu menahu sebetulnya. Tapi Roh Kudus itu bekerja, menyatakan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara akan semakin heran, semakin kagum bagaimana karya Allah di tempat ini dikerjakan. Amin. Amin. Kita dengar dulu ya pernyataan dari Bapak Pendeta Niko. Sampai dengan 24 Juni di Amsterdam ada konferensi yang diadakan oleh Empower 21. Dan itu judulnya adalah Everyone, the New Era of Evangelism. Everyone itu yang mereka tangkap pada waktu itu. Setiap orang, every person akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Everyone, setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berikan tahun 2033. Saudara, hari-hari ini berita ini sedang ramai di dunia tentang 2033. Ada apa sih sebetulnya tahun 2033? 2033 itu sebetulnya peringatan tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, ulang tahun gereja yang ke-2000. Tetapi hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan, seperti contoh Rick Warren, dia mendapatkan dari Tuhan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung itu tahun 2033. Dan yang tadi yang kita dapatkan dari Empower 21 itu sebetulnya tahun 2013. Kita pada waktu itu ada di Hawaii dan mendapatkan visi ini. Tahun 2033 setiap orang, every person mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Saudara, yang luar biasa, tahun 2013 itu juga Tuhan berbicara kepada kita. Ini ya, Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang diberi nama Pentakosta yang ketiga. Wow. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Saudara, itu yang terjadi di Amsterdam baru-baru ini. Hamba-hamba Tuhan, banyak denominasi yang datang di sana. Kita semua berjanji dan percaya ini akan terjadi.
pada waktu saya berbicara, saya memang 2 kali berbicara di konferensi ini. Pertama di workshop, kemudian di penutupan di Olympic Stadium Amsterdam. Saya berbicara 2 kali dan disuruh berbicara tentang Pentakosta ketiga. Dan waktu itu saya juga berbicara pada waktu meeting, dalam global meeting. Saya berkata, saya percaya tahun 2033 setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan, dalam 10 tahun ini saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Wow. Ya, tepuk tangan. Tolong pemusik Yahweh. Saya berbicara dengan Tuhan. Kenapa kok tidak Pak Niko saja yang menyampaikan tentang satu rahasia puncak, yaitu keimaman. Pentakosta ketiga belum dibuka keimaman, saudara. Saya yakin nanti akan dibuka. 2033 itu ulang tahun gereja ke-2000. Kenapa? Karena Tuhan Yesus umur 33 tahun lebih mati dan bangkit. Di situ bangkitnya gereja. Saudara, apa yang kita dapat, apakah kebetulan? Makanya Bapak Ibu Saudara saya ajak, apa yang kita lakukan ini, itu senada dengan surga. Tepuk tangan. Senada, saudara. Ada banyak hal yang nanti akan disingkapkan, termasuk doktrin keselamatan. Sudah tidak ada lagi hyper grace. Keselamatan ditentukan dari perbuatan. Hasil akhir menentukan. Itu sudah dibuka, saudara. Dan 2033, 10 tahun ke depan, jika setiap orang akan melihat Tuhan Yesus secara otentik, apakah dia datang? Siapkan diri 10 tahun. Bukan kebetulan kita nabur doa tuh. Pak Niko lihat, mati-matian ini umurnya 70 berapa? 7 mungkin. Mati-matian loh saudara. Kita orang pinggiran. Kita tidak pernah dengar yang di luar. Tapi roh yang sama bekerja di tempat ini. Karena Tuhan melihat keseriusan saudara. Karena Tuhan melihat bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan putranya Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingin merayakan kehadirannya di tengah kita. Itu nyata. Apa yang disampaikan hambanya ini. Bagaimana di Hawaii ada konferensi. Dan 2033 itu satu momen yang luar biasa. Mari saya ajak saudara di tempat duduk saudara. Bersyukurlah karena Yahweh ada di tengah kita. Tuhan Yesus ada bersama kita saudara. Mari masing-masing ucapkan syukur. Tempat ini matanya tertuju saudara. Tempat ini diperhitungkan Tuhan. Engkau diperhitungkan Tuhan. Engkau dan saya saudara. Kita pikul tabut. Ada satu berita Pentakosta ketiga, yaitu lahirnya kerajaan imam ini yang nanti akan diberitakan lagi. Ini nanti saudara pasti akan dibuka. Ore asekarapa papa. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, nyatakan hadirmu.
Mari katakan Yahweh, ya. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini, lakukan hal yang besar, kebangkitan iman terjadi. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini, lakukan hal yang besar, kebangkitan iman terjadi. Haleluya. Satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti pagi hari ini, kita sepakat. Tempat ini sedang diperhitungkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, visi 2033, karya kemuliaan Bapa,
Kaos sudah jadi. Minggu depan akan saya bagikan. Kaos itu investasi. Setiap saudara yang menerima kaos itu bukan sekedar untuk saudara bergaya, punya tulisan 233. Tapi setiap orang nanti yang mendapat kaos ini, dia tahu investasi dari gereja mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saya bersyukur kalau saya diberikan jawatan gembala. Karena saya terlalu percaya bahwa seorang gembala itu diperlengkapi oleh Tuhan. Tanpa perlengkapan Tuhan, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Bukan oleh karena kepandaian, bukan oleh karena kehebatan, tapi oleh karena roh saudara. Sebagaimana apa yang saya dapat, bagaimana pernyataan dari hambanya Pak Niko, dan juga beberapa hamba Allah yang di Belanda itu, Hawaii dan Belanda mereka, konferensi. Kenapa kok selalu begitu? Saya heran. Itu kan tidak mudah saudara, itu khotbah panjang. Tapi roh itu ngunci saya. Roh Kudus ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan Tuhan ingin setiap gerejanya, mereka percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Jika Allah ada di tengah mereka, dia pasti menyatakan apa yang dia inginkan. Khususnya bagi para pemimpin-pemimpin, khususnya bagi para gembala-gembala. Dan disinilah yang saya selalu mengagumi. Bagaimana Tuhan itu bekerja, menunjukkan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara ke depan, 10 tahun ke depan dilakukan dengan mantap. Kita menyambut ulang tahun Tuhan Yesus yang ke-2000 Saudara. Amin. Ke-2000 loh Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun umur gereja. Kita berdoa ya, 10 tahun ke depan Tuhan Yesus segera datang. Ayo kita menabur mati-matian. Amin. Saya percaya kita akan bersama-sama akan melihat Tuhan Yesus. Dan doa kita tiap hari, Tuhan, biar mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus berbeda. Maka itu satu hal kita tunggu nanti. Yaitu keimaman itu akan bangkit saudara. Ini belum. Apakah nanti kita yang dipakai Tuhan, ya saya yang dipakai, atau konfirmasi dengan siapapun dipakai Tuhan. Selalu saya berkata kepada teman-teman, kenapa NCC Internasional, 24 pintu gerbang surga dan pewahyuan tentang bangkitnya keimaman di tengah jemaat, kenapa tidak Pak Niko saja? Saya itu sebelum dapat cuplikan ini saya cuplik sendiri loh. Saya minta Hendro tolong menit 1 jam 32 menit berapa detik, potong sampai ini. Ini dipotong sendiri loh saudara. Ini bukan cuplikan TikTok loh. Tidak. Sekali lagi tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Supaya saudara ngerti mulai sekarang Anda jangan mikir bahwa tempat ini hanya ya Anda datang ke gedung ini kemudian Anda menyembah. Saudara, Tuhan hadir loh di tengah kita. Dan Tuhan selalu menyatakannya untuk umatnya supaya semakin teguh dan percaya. Dan apa saja yang kita kerjakan, di mana Tuhan ada di sana, maka rancangannya akan digenapi penuh dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, jerilelah kita tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Ada tanda Tuhan di sana, lakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti Tuhan berikan mahkota. Tuhan berikan upah.
Tidak mungkin tidak, saudara. Mudah-mudahan di awal ini saudara mengerti ya. Supaya Bapak Ibu saudara mulai jangan lagi berpikir bahwa ini cuman ya gereja, ini cuman ya persekutuan doa dipimpin Pak Febi. No, bukan sekedar itu. Ya siapa sih saya? Tapi kita punya roh yang sama. Yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah di Belanda, di Hawaii, dimanapun seluruh dunia. Roh yang sama ada di tempat ini juga. Kalau saya mau katakan itu, jangan minder saudara. Karena saya tahu pemakaian Tuhan, Dia berikan rohnya, penyataannya, bukan hanya kepada orang-orang yang terkenal, tetapi kepada orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dia beri saudara. Makanya siaplah kita, Gedung Pusdiklat itu akan menjadi berkat. Saudara, kita akan memberkati gereja-gereja Tuhan. Satu paket di mana Tuhan kasih ke saya loh saudara. Termasuk 2033 ini. Kita melihat karya kemuliaan Bapa. Mari kita lihat, saya sudah katakan 2033. Jika Tuhan belum datang, tetapi saya sudah melihat ada pembalikan keadaan dalam hidup saudara. Artinya orang-orang yang menghina saudara, orang-orang mengecilkan saudara, semua mata mereka akan terbuka. Asal saudara teguh. Asal saudara teguh. Saudara tidak goyah sama sekali. Asal saudara setia, nanti saudara akan melihat kuasa pembalikan terjadi. Walaupun Tuhan Yesus belum datang. Dan kita akan lari kepada tahun apa? 2045 saudara. Itu sudah dipersiapkan. 2045. Kita buka sekarang Kejadian 28. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai sekarang memahami. Bukan sekedar ya. Visi 23 bukan sekedar melihat karya kemuliaan Bapa. Pelayanan juga sekedar, tidak. Ini benar-benar Tuhan hadir di tengah kita. Kejadian 28 ayat 10. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara, itu sudah cukup sebetulnya. Sebab apa saja yang kita kerjakan, maka Dia yang bekerja jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa saudara? Berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, apa saudara? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ada satu perbedaan ketika seorang tidak mengetahui Tuhan hadir dan mengetahui Tuhan hadir, berbeda saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu, maka sikapmu berbeda tentang Tuhan. Sekali lagi, ketika saudara tahu Tuhan hadir dalam hidupmu, juga Tuhan hadir dalam persekutuan kita, maka
sikap kita berbeda tentang Tuhan. Sikap hidup kita tentang Tuhan berbeda sebelum mengetahui dan sesudah mengetahui. Mari saya tunjukkan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Bapak Ibu Saudara, itu tempat di mana itu? Dikatakan Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran, suatu tempat bermalam di situ. Ya, satu tempat yang biasa lah. Banyak orang bermalam di sana. Tetapi ketika Tuhan hadir, Yakub berkata, dahsyat tempat ini. Beda sekali. Kalau tuh saudara tahu benar, Tuhan hadir dalam hidupmu dahsyat. Ada sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saudara. Walaupun ini jarang sekali orang mengerti. Karena dia tidak pernah mengalami dan tidak mau tahu Tuhan hadir atau tidak. Dan saya berharap ketika saudara menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Melalui visi 2033, siapa kita? Orang biasa tidak dikenal. Tetapi ternyata visi ini sudah mendunia. Dan kita ada di tempat yang kecil, yang mungkin tidak dengar apa-apa. Tapi kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu perubahan yang terjadi. Ada satu gerakan baru yang terjadi. Bahkan setiap orang akan melihat Tuhan Yesus secara otentik. Itu nubuatan Bapak Ibu Saudara. Maka saudara akan berkata, tempat ini walaupun deso, kecil, kampung, janti, tapi tempat ini sungguh dahsyat karena Tuhan ada di tengah kita. Makanya saya pesan teman-teman, ayo ya, teamwork saya. Kita seriusi. Jangan menganggap bahwa tempat ini hanya tempat, maaf ya, yang penting ada tempat rumah ibadah. Jangan saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam persekutuan kita. Sementara kita diberi tempat ini. Memang bukan pada tempatnya. Tapi mulai ditumbuhkan rasa hormat. Ya teman-teman yang saya percaya di pondok pemulihan ini. Mari tingkatkan lagi. Saudara juga semua. Kita tahu bahwa tempat ini sungguh dahsyat. Katakan amin. Sama seperti Yakub. Sebelum dia ketemu dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan hadir. Ya tempat penginapan itu ya biasa saudara. Haran itu ya satu tempat biasa. Tidak ada sesuatu yang dahsyat. Tapi ketika Tuhan hadir, dia katakan alangkah dahsyat tempat ini. Nah, ini tidak lain dari apa saudara? Rumah Allah. Nah, di sini lu Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan hadir, Anda menjadi rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, kehadiran Tuhan selalu ada pada rumahnya. Dan rumahnya adalah kita dan persekutuan orang percaya. Bukan hanya menjadi rumahnya Saudara, tapi tempat ini menjadi pintu gerbang surga. Artinya apa saudara pintu gerbang surga? Ada terhubung antara tempat ini dengan surga. Malaikat Tuhan turun naik. Sebagaimana mimpi Yakub. Malaikat Tuhan turun naik saudara. Bapak Ibu Saudara menjadi rumah Allah. Itu perjanjian kekal. Siapa yang percaya bahwa tubuh saudara adalah bait Allah? Saudara, Anda harus merenungkan. Kalau menjadi rumah Allah, bahwa berarti Allah hadir di dalam hidup saudara. Kehadirannya nyata. Maka itu kenapa dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 14, tolong buka. Sebagaimana yang kita pelajari tiap hari. Kesadaran akan hadiran Allah ini luar biasa karena ketika Allah hadir, dia selalu hadir di rumahnya.
Dan dari situlah pintu gerbang surga terbuka. Gereja itu house of God. Bapak Ibu Saudara, walaupun orang tidak percaya, tidak apa-apa. Hanya orang yang beriman, yang melihat tanda-tanda yang jelas. Maka saudara, ketika saudara benar mengabdikan diri kepada gereja di mana sudah digembalakan, saya percaya pintu surga terbuka atasmu. Katakan amin. Itu terjadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku itu benar-benar merindukan hadirnya Tuhan. Menemukan Tuhan hadir dalam hidup saudara membuat hidupmu berubah. Makanya untuk kita bisa menemukan Tuhan hadir dalam hidup kita pribadi ataupun di gerejanya dibutuhkan kerendahan hati. Katakan amin. Ketika Tuhan melihat kerendahan hati kita, Dia akan penuhkan kita dengan hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur. Dan saya punya iman. Karena selalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang pilih aku jadi gembala. Berarti Tuhan sendiri yang perlengkapi aku. Perlengkapi saya. Maka saya pernah katakan kepada saudara, jawatan gembala itu berbeda. Tidak semua orang bisa memahami apa yang Tuhan berikan kepada gembala. Dan tidak mudah jadi gembala. Saudara harus memiliki kepekaan roh. Bukan sekedar hanya sekolah Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Saya mengalami. Karena saya tidak sekolah Alkitab. Walaupun saya belajar Alkitab. Yang dibutuhkan kerendahan hati dan iman percaya atas apa yang Tuhan berikan kepada saudara, jawatan itu. Dia bekerja. Di tengah fisik saya yang lemah, saudara. Saya biasanya duduk di belakang rumah, gitu duduk. Sambil saya tahu kalau roh ini mencari. Dia dorong, karena ada timing, saya sendiri pengen cari. Mandek saudara, tidak bisa. Ini saya ceritakan kepada saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengalami karena saudara tidak mendapat jawatan itu. Tapi saya cerita supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Roh Kudus itu hadir. Di dalam setiap pemimpin yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, itu Tuhan nyatakan kehadiranmu. Saudara, sangatlah menjemukan ketika kita bersekutu tanpa kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bukan hanya di pengetahuan saudara. Tapi melalui iman dan kita melihat tanda-tanda kehadirannya. Dia selalu menyatakannya. Sekali lagi, hanya merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Mungkin di setiap hidup Bapak Ibu Saudara, rindukan kehadirannya itu. Walaupun saudara percaya bahwa dia hadir memang. Tapi orang yang hadir di rumah belum tentu bisa merasakan kehadirannya. Ada seorang ayah di rumah, tapi gak kerasa kehadiran ayah itu di rumah. Ada. Karena kehadiran itu hubungan, saudara. Kehadiran itu bukan personal saja, individual. Oh, Bapak ada di rumah. Tapi apakah Bapak hadir di rumah? Belum tentu. Yang mengerti katakan amin. Ibu hadir di rumah. Ada di rumah, apakah hadir di rumah? Sekali lagi, kehadiran itu hubungan. Hubungan yang membuat kita hadir. Hubungan dengan Allah yang membuat Allah hadir di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita. Katakan amin. Itu kuncinya. Kalau sudah punya hubungan, di situ Allah akan buka.
Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali lagi. Jika saya dipilihnya menjadi gembala, karena saya mengetahui benar pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa diteorikan, tapi sedikit bisa dijelaskan. Kalaupun saya sebagai jemaat, kalaupun saya tidak dipilih sebagai gembala, saya hanya sebagai mungkin pendoa atau pemuji yang semua yang kita lakukan. Saya yakin Allah juga akan menyatakan apa yang Dia inginkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Asal saudara merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Nya. Setiap hari hati ini harus dibuka. Andai kata saya nggak buka sama sekali, saudara akan kering. Saudara akan kering loh. Saya selalu berkata, Tuhan, jangan pergi daripadaku. Jangan ambil roh-Mu Tuhan. Bukan karena kepandaian saudara Alkitab, bukan. Tapi karena datang dari Dia. Itu yang menjadi makanan. Semua perkataan yang saya sampaikan itu adalah roh dan hidup. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Mengajar saudara untuk punyalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bukan sekedar saya seperti di pagi streaming, bukan sekedar itu. Tapi hati yang mencari Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Seperti pujian setiap hari. Aduh, saya kalau nyanyi lagu itu nangis sudah. Oh, itu bukan sekedar Anda ada di ruangan kamar doamu, bukan. Setelah engkau keluar dari kamar doa, apakah hatimu tetap terbuka? Seperti saya. Saya mendapat peneguhan-peneguhan seperti ini. Itu jam berapa ya saya kirim ke Hendro? Siang Hendro ya. Jam 11-an mungkin ya. Sambil saudara beraktivitas, tapi saudara punyalah kerendahan hati. Merindukan Tuhan. Apa? Karena saya tugas sebagai seorang gembala. Saya harus memiliki makanan rohani bagi domba-domba dan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya tidak bisa hanya seenaknya mengambil sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu akan menjadi sebuah pengetahuan belaka. Bukan hubungan. Ketika saudara memiliki hubungan dengan Allah, maka yang keluar daripadamu adalah kehidupan. Minta maaf, sebagaimana suami istri. Ketika suami istri menjalin sebuah hubungan, maka dia akan melahirkan kehidupan. Seorang anak itu ada kehidupan, saudara. Hanya hubungan yang melahirkan kehidupan. Pengetahuan dan teori apapun aktivitas tidak bisa menghasilkan kehidupan. Kalau saudara punya hubungan spesifik dengan Allah, membangun hubungan terus pada bagian saudara, Roh Kudus akan meneguhkan, terutama kita bergerak bersama-sama di tempat ini. Setiap saudara akan diberi karunia masing-masing oleh Tuhan untuk mencapai visi 2033. Saya percaya pintu surga terbuka atas hidup saudara. Katakan amin. Karena itu prinsipnya Tuhan. Kembali ke ayat tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kita ini pertobatan jika ada hal-hal yang tidak benar. Tapi saya yakin saudara adalah orang-orang yang sudah bertobat, katakan amin. Maka Tuhan tuh memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang perhatikan, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat mana? Di mana Allah hadir. Kehadiran Allah itu saudara membuka mata Tuhan, telinga Tuhan.
Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian. Jadi Bapak Ibu Saudara harus percaya ketika Allah hadir di tempat ini, setiap doa kita, setiap isi hati kita, Allah mengetahui semuanya. Hubungan itu sangat penting, saudara. Ibadah tanpa hubungan ada sesuatu yang kosong. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan, apa saudara? Rumah ini. Ini loh disebut rumah Allah. Mana rumah Allah? Apakah rumah Allah itu yang segitiga ada salibnya? Disebut rumah Allah ketika Allah hadir di rumah itu. Kehadiran Allah di rumah itu karena ada hubungan antara umat dan Allah. Tanpa hubungan antara umat dan Allah, tidak ada Allah di sana. Yang ada hanya gambar Tuhan Yesus, lilin-lilin. Yang ada hanya kayu salib. Banyak orang membuat kayu salib jadi jimat. Ya pikir bisa ngusir setan. Setannya dia bagaimana? Saudara, kejadian bagaimana gereja Tuhan muncul pertama di Bali itu karena penglihatan dari salib yang mengeluarkan api. Kenapa salib itu mengeluarkan api? Padahal ada satu kelompok kuasa kegelapan yang mau menyerang Bapak ini. Pernah saya saksikan toh. Karena Bapak ini membangun hubungan, dia nyembah. Waktu kuasa kegelapan datang bersama-sama ke rumah itu, kelihatan salib itu keluar api. Tidak ada yang berani saudara maju. Karena ada hubungan. Bapak Ibu Saudara, hal ini saudara harus mengerti. Makanya tidak sembarang rumah dan tidak sembarang tubuh. 1 Korintus 3:16 firman Tuhan berkata apa? Tolong buka. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Makanya kita harus nyadari benar. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo sadar. Di setiap pribadi saudara ada Tuhan hadir. Amin. Pasti. Saudara pasti ngelihat tanda itu. Kedua, persekutuan kita ada Tuhan. Yo setia. Ayo bersama-sama. Ayo mikul bareng. Ini bukan sekedar kegiatan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bicara melalui saya bergerak. Saudara harus taat. Taat sama pemimpin. Ayo sama-sama. Sebab di sini ada Tuhan. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Apakah setiap tubuh? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah tubuhmu bait Allah? Apakah setiap tubuh bait Allah? Tidak. Meskipun saudara dibaptis, tubuhmu belum bait Allah. Karena engkau gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Karena saudara tidak bisa merasakan. Minta maaf ya saudara, minta maaf ya. Ini contoh aja ya, tetap aja ya ayatnya. Ini kalau misalkan tahu-tahu orang gila masuk di sini. Hadiratnya kan berubah tuh. Orang gila masuk Anda tahu loh. Kroso loh. Ya toh Anda akan panik, bingung orang gila. Kehadiran seorang itu selalu bisa dirasakan dan dialami. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau aku hadir, damai sejahteraku melingkupi kamu yang tidak akan kamu peroleh dari dunia. Katakan amin. Alami. Anda tidak bisa percaya Tuhan Yesus hanya teori, alami. Pak, tapi aku rakroso popok, kejar. Di mana Pak ngejarnya? Di sini Bapak Ibu, sebab di sini Tuhan sudah hadir di tengah kita. Masuk, kejar sampai kau ngalami.
Kalau engkau ngalami saudara, apapun terjadi dalam hidupmu sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Itu bukan metenteng saudara, percuma. Orang mau ditembak, agamaku. Dia bilang agamamu Kristen, mati aku. Kamu siap mati? Kamu gak punya hubungan. Kamu cuman bela agama. Tuhan tidak cari pembelaan agama. Karena Tuhan Yesus datang tidak pernah membawa agama apapun. Agama Kristen yang begitu banyak denominasinya, Tuhan Yesus gak pernah ciptakan itu, gak pernah. Tidak semua tubuh loh saudara. Makanya apakah benar tubuh kita bait Allah? Kalau saudara tidak tahu kehadiran Allah dalam hidupmu, dan Allah hadir itu bisa dirasa, bisa dikecap, bisa dinikmati, bisa dialami. Roh Kudus itu bisa. Asal saudara punya kerendahan hati. Haus Tuhan, aku ingin lebih mengenalmu. Maka nanti 2033 saudara akan berjalan dengan kemuliaan Allah. From glory to glory. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak mungkin roh Tuhan hadir kok gak rasa, gak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kembali ke Tawarik tadi. Maka Bapak Ibu Saudara harus merindukan hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan dengan Allah, maka Anda bukan rumah Allah. Memang Allah ada. Tapi hadir belum. Ayat 15. 16. Tolong pemusik masuk ya. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ apa? Sepanjang masa. Perhatikan, maka mataku dan hatiku, aduh saudara, mata Tuhan dan hati Tuhan sepanjang masa. Jadi ngelihat begini. Wah saudara, maka itu surat Ibrani 13 ayat 5. Rasul Paulus dengan berani berkata. Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Penyertaannya memampukan saudara di dalam segala perkara. Asal saudara membuka hati, merendahkan diri, merindukan Tuhan. Pada bagian saudara masing-masing. Dan Allah selalu membawa saudara kepada destininya, pada gerejanya, kepada rancangannya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah hadir untuk menuntun engkau dengan cara apapun untuk menggenapi rancangannya masuk 10 tahun 2033. Kesana semuanya. Ayat ini saudara tidak bisa dialami oleh orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa ditata sebetulnya. Tapi kita mau disiplin. Setiap pagi saya berdoa, menyembah walaupun live streaming, kami membangun terus. Mencari Tuhan. Kejadian 28 tadi sebentar, saya tutup sebentar lagi. Ayat 17. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini apa? Pintu gerbang surga. Saudara tahu pintu gerbang surga? Mengapa saya menyebutnya 24 pintu gerbang surga? Dasarnya ayat ini. Ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan,
Ketika Allah hadir dalam hidupmu, maka doamu membuka pintu surga. Dan setiap doa kita tidak pernah kembali sia-sia. Terjadi saudara, terjadi. Katakan amin. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil apa saudara? Batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yakub mengetahui bahwa tempat ini Tuhan hadir. Di tempat ini Tuhan hadir. Maka Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ada satu tanda peringatan. Di dalam hidup saudara ada tanda dan peringatan Tuhan yang tidak pernah engkau lupakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Karena tanda itu. Dan itulah iman kita. Dan Yakub mengurapi saudara. Menuang minyak ke atasnya ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Betel itu house of God. Lihat saudara. Di mana saja saudara berada. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan. Dan kau merasakan Allah hadir. Tempat di mana kau ada. Itu adalah Betel. House of God. Rumah Allah. Di mana saja saudara. Di pekerjaan saudara. Di kantor saudara. Di mana saja. Maka itu Injil diberitakan kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Demikian juga ketika Yakub bermimpi, Tuhan hadir, perjanjian Allah diberikan, keturunannya menjadi berkat. Kenapa menjadi berkat? Karena Tuhan hadir dalam hidup keturunannya. Ketika ada Tuhan saudara di dalam hidup keturunanmu, maka sesuatu terjadi luar biasa. Hadirkan Tuhan, itu saja. Bagaimana Pak menghadirkan Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan cuman ada di gereja. Jangan cuman ada di ruang doa. Izinkan dia bekerja melalui saudara. 20. Lalu bernasarlah Yakub. Lihat saudara. Orang kalau sudah ketemu Tuhan. Dia tahu Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia punya perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Dia punya komitmen-komitmen pribadi dengan Tuhan. Dia tidak bisa digoyahkan siapapun. Manusia tidak bisa menggoyahkan dia. Bahkan gembala sekalipun tidak bisa menggoyahkan dia. Pendeta sekalipun. Mungkin engkau dipahitkan oleh pendeta, oleh gembala, dikecewakan. Tapi engkau tetap berdiri sebab Allah adalah Allahmu. Kamu tahu kenapa ada orang kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembala. Dan mereka meninggalkan kekristenan karena Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup seorang saudara, hidup dia akan berubah. Tidak main-main ya saudara. Kalau Tuhan hadir di satu tempat, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa. Makanya bagian kita hanya mengangkat tangan dan menyembah, mengizinkan Tuhan bekerja. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu saudara, orang mau menjegal saudara, tidak bisa. Mungkin saudara jatuh, tapi Tuhan bisa membuat jatuh saudara untuk menandakan kemuliaannya. Asal engkau terus mengejar Tuhan. Katakan amin. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Lihat saudara, dulu Yakub tidak kenal Tuhan.
Ketika dia kenal Tuhan, dia mulai ngomong sama Tuhan. Bernasarlah Yakub. Ayat 21. Oh. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dasar persepuluhan itu bukan hukum. Kalau saudara tahu Allah hadir dalam hidupmu, itu bukan juga ditentukan dari 1/10, 1/5, 2/10. No. Tapi hati saudara. Perjumpaan dengan Tuhan saya pribadi membuat saudara melakukan apa yang ada di hati saudara tentang Tuhan itu loh. Maka Yakub berkata, kalau aku bisa sampai rumah, engkau akan menjadi Tuhan dan Allahku. Sesungguhnya Yakub sedang membangun satu hubungan yang lebih dekat. Dia percaya Tuhan pasti melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang ajaib. Katakan amin. Dan disitulah saudara tahu Yakub diberikan nama. Yakub itu artinya seorang penipu. Tapi ketika dia mengenal Allah, dia bergumul, berhubungan dengan Allah, dia diberi nama Israel, the Prince of God, Pangeran Allah